محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu, bapak, masyarakat muslimin jamaah salat subuh Masjid Kampus UGM yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Tadi kita masih diperkenankan bisa bangun dari istirahat kita dalam kondisi yang sangat baik. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah masih bisa melihat dengan sangat jelas. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega. Alhamdulillah kita masih diperkenankan bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita. Alhamdulillah juga hati kita tenang. Tenang juga karena rumah kita masih utuh, tidak meledak karena mercon ataupun karena yang lain. Alhamdulillah. Dan kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di pagi hari ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita tadi tidak hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Ibu, bapak, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini puasa yang hari yang keberapa ya? Ada yang ingatkah? Hari ini hari yang keberapa? Mas Yusuf? Ada yang 25, ada yang 26, ada yang lain barangkali. Kita kemarin Ramadan mulai tanggal berapa? Tanggal 3. Kalau di tempat kami Ramadan mulai tanggal 1. Saya tidak tahu mengapa ada yang mulai Ramadan tanggal 3. Oh, 3 April maksudnya. Oh, oke. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang memulai Ramadan hari Sabtu tanggal 2 April, maka insya Allah akan menikmati Ramadan 30 hari. Kemudian kita yang memulai Ramadan hari Ahad tanggal 3 April, maka akan menikmati Ramadan penuh 29 hari. Maka mudah-mudahan amal ibadah puasa Ramadan kita semuanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diperkenankan Allah bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan kondisi yang sebaik-baiknya, dalam kondisi badan kita sehat walafiat, juga fisik kita sehat walafiat, iman kita sehat walafiat, dan rezeki kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan bahagia. Barangkali tidak banyak orang seberuntung kita, karena ada yang terlalu bersemangat di awal kemudian sakit ya, barangkali. Tetapi kita semuanya hari ini sehat walafiat. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada hadis yang sangat terkenal dan kita sudah tahu semuanya, sering mendengar dari para mubaligh atau asatidzah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Ibu, bapak, ketika Rasul mengatakan bahwa dosa-dosa itu terampuni, maka itu pasti benar. Mengapa? Mohon maaf, Rasulullah pernah berdusta apa tidak? Rasul pernah berdusta apa tidak? Tidak pernah. Maka jika beliau mengatakan bahwa dosa-dosa itu diampuni, maka itu pasti benar. Wallahi pasti benar. Maka jika kita berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti
pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Namun apakah semua orang yang tidak makan, tidak minum di siang hari akan terampuni dosanya? Tidak. Karena Rasul juga pernah bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang keji, dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Maka sekiranya di siang hari di bulan Ramadan kemudian kita berdusta, itu kira-kira puasanya batal apa tidak? Siang-siang di bulan Ramadan ngapusi, berdusta, itu kira-kira puasanya batal apa tidak? Tidak. Wallahi tidak batal, tetapi pahalanya berkurang sampai habis. Kemudian kalau siang-siang di bulan Ramadan ghibah, membuka aib orang. Aib itu adalah masa lalu seseorang yang buruk dan pelakunya sudah bertaubat, sudah merasa sangat menyesal atas kejadian itu dan bertekad meninggalkan itu. Kalau kemudian di siang hari di bulan Ramadan kita ghibah, itu puasanya batal apa tidak? Tidak ternyata. Tetapi pahalanya berkurang sampai habis, bahkan berdosa. Dan dosa ghibah itu tidak terampuni selamanya, kecuali kita meminta maaf kepada orang yang kita buka aibnya dan orang itu memberikan maaf. Jika orang itu tidak memberikan maaf, maka selamanya dosa itu tidak terampuni. Ini berat, sungguh sangat berat. Maka hati-hati. Kemudian kalau di siang hari di bulan Ramadan mencuri, itu puasanya batal apa tidak? Tidak, tidak batal. Demi Allah tidak batal. Tetapi pahalanya berkurang sampai habis, bahkan berdosa. Maaf Bapak Ibu, adakah yang pernah mencuri zaman dulu? Anda angkat tangan. Ada yang pernah mencuri? Ini gak ada yang angkat tangan? Ngapusi jelas. Kan dulu kita pernah mencuri ya. Pernah mencuri jambu zaman dulu waktu kita masih kecil, mangga. Bener ya Mas ya? Pernah. Maka kalau nggak ngaku ini ngapusi. Nah itu dulu. Nah sekarang apakah masih suka mencuri? Ibu-ibu masih suka mencuri apa tidak Bu? Maaf ini kan ramalan cuaca kemarin tepat ya. Siang itu panas kemudian mendung hujan deras. Tetapi hari ini nampaknya cuaca akan cerah. Nah barangkali ibu punya ide, ini kayaknya kok asik ya, nanti kalau misalnya buka puasa menggunakan sayur asem, kayaknya kok enak. Kemudian belanja semua perlengkapan, sayur komplit dapat kecuali satu saja, belimbing buluh. Padahal belimbing buluh ini kan bahan utama yang menjadi bahan pengecut. Bahan pengecut itu apa ya? Bahan pengasam, jadi biar asam dan segar begitu. Nah ini gak dapat, ini gimana? Cari di Superindo gak dapat, Pasar Dembangan gak ada, Keranggan gak ada, bahkan Kegiwangan pun gak ada. Gimana? Terus pulang, tetapi pas lewat di depan rumah Bu Bambang, oh ternyata di Bu Bambang ada pohon belimbing wuluh dan sedang berbuah lebat. Nanti ke sana. Benar, siangnya ke sana, tetapi pas mau minta belimbing wuluh, ternyata pintu rumah kancingan kunci, kemudian jendela rumah juga ditutup, lampu teras dinyalakan. Nampaknya beliau bepergian. Kemudian teriak, Bu Bambang, minta bimbing ulunya ya. Ya, ambil sendiri 5 kilo. Mohon maaf, tidak boleh. Itu bukan milik kita. Dan kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya. Maka Bapak Ibu, kalau dulu pernah mengambil semacam itu tanpa minta izin, tidak apa-apa, itu dulu, tapi besok jangan lagi. Terus juga Bapak Ibu kan sering membeli buah ya di kios buah atau supermarket. Kemudian pengen ngicipi, Bapak Ibu ngicipi buah di supermarket atau di kios buah itu halal atau haram? Ngicipi buah di supermarket itu halal atau haram? Maaf, ngicipi kan biasanya buah-buah yang kecil, lengkeng, duku, rambutan, apalagi anggur. Jarang kalau ngicipi itu durian, kan jarang. Melon, semangka, apalagi pisang dicabut, jarang. Ngicipi itu halal atau haram? Maaf, Bapak Ibu yang berpendapat ngicipi buah itu haram, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90, 125, 723. Oke. Terus Bapak Ibu yang berpendapat ngicipi buah di supermarket itu halal, ada angkat tangan?
1, 2, 3, 4. Termasuk yang tidak kelihatan 40. 705. Oke. Yang bingung angkat tangan? Banyak juga ternyata. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Mas Wadani juga bingung, Mas. Bapak Ibu mohon maaf, hanya bagi kita yang belum tahu saja, para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah itu di supermarket atau di kios buah, kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, mohon maaf, itu namanya mencuri. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita ngicipi kelengkeng misalnya, kelengkeng ya, yang kita petik, yang kita icipi, yang kita makan, biasanya kita pilih yang paling kecil atau yang paling besar? Paling besar. Ngaku. Baik, kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, yang masuk ke perut, itu nanti ikut ditimbang apa tidak? Tidak. Nah, kelengkeng yang tadi kita ambil, yang kita kupas, yang kita nikmati, yang masuk ke perut, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Tidak. Tadi minta izin apa tidak? Minta izin. Oke, kalau minta izin halal. Tetapi kalau tidak minta izin, maaf, itu namanya mencuri. Bapak Ibu, ternyata tumpuan buah kelengkeng di kios buah atau di supermarket itu ternyata bukan barang suguhan ternyata. Itu barang dagangan dan penjualnya kulaknya pakai uang ternyata, nggak pakai daun. Nah, maka kalau dulu pernah kita ngicipi tanpa minta izin gitu, nggak apa-apa itu dulu, tapi besok mohon jangan lagi ya. Nah, terus Bapak Ibu pernah juga suatu ketika saya menemani istri beli buah di kios buah di Jalan Kolombo, di depan itu kan banyak ya. Nah, ketika istri masuk ke dalam untuk milih-milih buah, saya duduk di tepi jalan di atas motor gitu. Di depan saya itu banyak tumpuan buah-buahan ya, karena kios buah. Persis di depan saya ada tumpuan buah kelengkeng. Ini temanya kelengkeng. Nah, nampak kelengkeng itu masih segar, besar-besar, mantap. Kebetulan penjualnya keluar, saya tanya begini, Mbak, itu kok kelengkengnya kok bagus-bagus? Oh iya Pak, itu kelengkeng super, kelengkeng Bangkok. Baru masuk tadi malam Pak. Oh oke. Berapa Mbak sekilonya? Masih mahal Pak, masih 80.000 sekilo. Oh maaf Mbak, kalau saya ngicipi boleh Mbak? Boleh Pak, silakan. 3 ya Mbak. Monggo Pak, silakan. Bapak Ibu, saya minta izin dan jawabannya monggo Pak. Nah karena jawabannya adalah monggo Pak, maka kemudian saya cari kelengkeng yang paling besar 3. Saya petik, kemudian duduk di atas motor, saya nikmati. Masya Allah, nikmat sekali, karena masih baru, seger, besar dan gratis, betul, gratis. Nah Bapak Ibu, selesai menikmati kelengkeng yang ketiga, qadarullah mbaknya keluar lagi. Saya kemudian sampaikan ke beliau, Mbak, pantesan Anda itu kaya, Anda itu baik hati, pintar milih buah, dan juga gemar menabung dan tidak sombong. Kalau saya ngicipi lagi bolehkah? Monggo Pak, 2 ya Mbak. Monggo Pak. Bapak Ibu, ngicipi buah kelengkeng itu 5 butir, minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi 1 saja kalau tidak minta izin, mohon maaf, itu namanya mencuri. Maka sekali lagi, kalau dulu pernah mencuri begitu, gak apa-apa itu dulu, tapi besok mohon jangan lagi ya. Kemudian pernah suatu ketika di Kampung Papringan ya, di timur jalan di situ, ada pengajian ibu-ibu malam gitu. Kemudian ada seorang ibu bertanya begini, Ustaz, di depan rumah situ ada rumah kosong, pemiliknya pindah ke Surabaya karena sementara waktu dinas di Surabaya. Nah, di halaman rumah itu ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Nah, karena tidak ditunggui pemiliknya, buah itu sampai mateng, sampai jatuh. Kok eman-eman ya Ustaz? Kalau misalnya saya petik itu boleh apa tidak? Bapak Ibu, ini kunci jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya jawab waktu itu, boleh Bu, silakan, boleh. Tetapi minta izin pemiliknya. Loh kan di Surabaya pemiliknya. Nah Ibu, besok kalau beliau pas pulang, silakan Ibu datang ke rumahnya, minta izin. Nanti kalau alpukatnya sedang berbuah sampai matang itu minta izin untuk dipetik. Wah, jarang pulang beliau. Maaf, Ibu punya nomor HP-nya enggak? Kalau punya silakan di SMS atau di telepon, minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan, karena itu bukan milik kita ya. Wah, gak punya nomor HP-nya. Maaf, kalau alamat rumahnya punya? Nah, kayaknya Pak RT punya. Nah, kalau punya silakan dikirimi surat dengan perangko balasan, minta izin. Kok repot banget. Nah Ibu, kalau tidak pengen repot, silakan
tindak ke depan itu ada kios buah di depan itu, silakan beri alpukat satu aja untuk obat kepingin. Tapi kan mubazir. Nah ini Bapak Ibu, yang namanya mubazir kalau itu milik kita, kalau bukan milik kita tidak ada kata mubazir. Contoh maaf itu di pasar Dembangan di depan itu kan banyak di tempat parkir itu kan banyak motor dari pagi, siang, sore, bahkan malam itu banyak motor di situ di tempat parkir. Sampai kepanasan, sampai kehujanan, sampai kena debu, kok kayaknya kok mubazir ya. Kalau misalnya nanti siang kita ke situ ambil satu bawa pulang boleh apa tidak? Enggak boleh. Apakah mubazir? Bukan milik kita itu. Nah, maka monggo lah Bapak Ibu hati-hati jangan sampai kemudian kita mengambil buah yang bukan milik kita ataupun yang lain begitu. Kemudian juga ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita mendapat kabar baik, jamaah haji sudah diperkenankan untuk bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci setelah 2 tahun pandemi, alhamdulillah melandai. Jazakumullah khairan jaza kepada Bapak Ibu yang sudah bergotong royong meningkatkan kekebalan tubuh dengan vaksinasi sehingga kemudian kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Dan kita dapat info juga bahwa di Arab Saudi semua warganya diwajibkan untuk vaksinasi. Kalau vaksinasi itu haram, mustahil ada vaksinasi di Arab Saudi. Kenyataannya malah diwajibkan. Dan para ulama di sana di garis depan untuk mengajak vaksinasi. Ulama-ulama di Indonesia juga dari Muhammadiyah, dari PBNU juga di garis depan untuk mengajak kita semuanya vaksinasi. Lalu kalau kita tidak mau vaksinasi, kita ikut ulama yang mana? Atau kita mengingkari ajakan ulama dan memilih untuk tidak mengikuti ulama? Ini menyedihkan. Nah Bapak Ibu, kembali ke musim haji. Biasanya kalau orang berhaji atau berumroh kemudian pas mau pulang kan pengen beli oleh-oleh. Nah oleh-oleh yang khas di sana itu kan kurma. Lalu bagaimana caranya kalau kita pengen membeli kurma atau pengen ngicipi, itu bagaimana caranya? Cara meminta izin. Karena di sepanjang miswalah itu kan banyak di kanan kiri banyak orang jualan kurma. Di pasar kurma juga banyak karena judulnya juga pasar kurma. Kemudian di halaman Uhud di dekat makam para syuhada juga banyak yang jualan kurma. Lalu bagaimana caranya kalau kita pengen ngicipi? Bapak Ibu maaf yang pernah berangkat haji atau umrah, mohon berkenan berbagi ilmu. Bagaimana cara ngicipi? Gimana? Halal-halal gitu ya? Nah gini Bapak Ibu, maaf, ini bagi yang sebentar lagi akan segera berangkat haji atau umrah. Besok kalau akan ngicipi begini caranya. Kita berdiri persis di depan tumpuan buah kurma itu, diam. Kemudian perhatikan di tumpuan buah kurma itu, cari kurma yang paling besar, paling bagus. Kemudian dipungut, diambil, tunjukkan pada penjualnya, tanyakan halal. Jika dijawab halal, kantongi. Geser kiri 1 langkah. Perhatikan kurma yang paling bagus, paling besar, diambil, tanyakan pada penjualnya halal. Kalau dijawab halal, kantongi. Geser kiri lagi 1 langkah. Perhatikan di tumpuan kurma berikutnya, ambil yang paling besar, paling bagus, tanyakan pada penjualnya halal. Jika dijawab halal, kantongi. Kalau sudah genap 1 kilo, pulang. Sudah besok lagi. Nah jadi Bapak Ibu mohon minta izin ya. Jangan mengambil tanpa minta izin. Maka Bapak Ibu di bulan Ramadan ini mari kita jaga diri kita. Karena di siang hari di bulan Ramadan memakan makanan halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Kemudian ketika kita sudah berbuka puasa dan hari-hari biasa kita makan makanan, mohon diperhatikan jangan sampai terselip ada menu yang tidak halal yang kita konsumsi. Kita ingat dulu Rasul itu pernah dimintai oleh salah satu sahabat dekat beliau dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya. Maka ada pesan penting yang disampaikan Rasulullah kepada Sa'ad. Beliau mengatakan begini, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah dari yang haram, jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam perutmu. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Dan kalau kita menyengaja makan makanan haram di akhir Sya'ban, maka Ramadan kita hilang. Na'udzubillah min dzalik.
Maka Ramadan yang tinggal beberapa hari ini mari kita manfaatkan dengan maksimal. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar banyak hal untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas amal ibadah kita, dan semoga sekali lagi kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin menikmati Ramadan tahun ini. Dan semoga di akhir Ramadan nanti kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki makam hamba-hambanya yang diampuni semua dosanya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan diperkenankan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul